Saya An Bagus Saputro dengan NIM 220111027. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan manajemen resiko dalam keselamatan pasien dan proses hierarki. Langsung saja untuk yang pertama yaitu mungkin kita akan Halo teman-teman semua, perkenalkan saya An Bagus Saputro dengan NIM 220111027. Pada mata kuliah kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai manajemen risiko dalam keselamatan pasien, proses, dan hierarki. Oke, untuk yang pertama, langsung saja, yaitu pengertian manajemen risiko. Nah, manajemen risiko sendiri dalam keselamatan pasien dan perawat adalah proses sistematis yang melibatkan identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat menyebabkan cedera atau kerugian pada pasien dan perawat. Tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko dan peningkatan keselamatan di lingkungan pelayanan kesehatan. Untuk yang selanjutnya, apa saja proses manajemen risiko? Nah, proses manajemen resiko yang pertama yaitu identifikasi resiko. Nah, apa sih yang dimaksud identifikasi resiko? Yang dimaksud adalah mengidentifikasi semua potensi resiko yang dapat mempengaruhi keselamatan pasien dan perawat. Lalu, apa saja sumber resiko dan yang dapat meliputi kesalahan medis, infeksi nosokomial, atau infeksi yang disebabkan atau didapat dari rumah sakit, lalu kerusakan peralatan, kondisi lingkungan yang tidak aman, lalu teknik identifikasi, nah, yang mencakup analisa insiden, audit klinis, observasi lapangan, dan umpan balik dari staf dan pasien. Untuk yang kedua, yaitu analisa resiko. Nah, analisa resiko sendiri yaitu menganalisis resiko yang telah diidentifikasi untuk menentukan penyebab utama, frekuensi, dan dampaknya. Jadi, dampak apa saja yang dapat terjadi pada kecelakaan. Untuk yang ketiga yaitu evaluasi resiko. Nah, evaluasi resiko sendiri yaitu untuk menentukan prioritas tindakan pengendalian, untuk mengklarifikasikan resiko berdasarkan tingkat keparahan atau probabilitasnya. Lalu untuk membuat matriks resiko untuk membantu dalam visualisasi dan penentuan prioritas. Nah, untuk poin yang keempat yaitu pengendalian resiko. Pengendalian resiko sendiri yang dimaksud yaitu mengembangkan dan mengimplementasikan tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko. Nah, tindakan pengendalian ini dapat berupa perubahan kebijakan, lalu pelatihan tim medis, lalu peningkatan prosedur, atau pengenalan teknologi baru. Nah, untuk yang selanjutnya, memastikan bahwa tindakan yang diterapkan itu efektif untuk melalui dan sudah melalui pemantauan dan peninjauan secara berkala. Untuk poin kelima yaitu pemantauan dan tinjauan. Nah, pemantauan hasil dari tindakan pengendalian yang telah diterapkan, nah, untuk memastikan efektivitasnya. Lalu untuk menentukan tinjauan berkala untuk mengidentifikasi perubahan yang diperlukan untuk memastikan perbaikan untuk berkelanjutannya. Poin yang keenam yaitu pelaporan dan dokumentasi. Nah, mendokumentasikan semua langkah dalam proses manajemen risiko ini, termasuk identifikasi, analisa, evaluasi, dan pengendalian. Lalu, langkah selanjutnya yaitu membuat laporan yang dapat digunakan untuk komunikasi internal dan pembelajaran bagi organisasi atau tim medis dan lingkungan rumah sakit. Untuk yang selanjutnya yaitu hierarki pengendalian resiko. Nah, yang dimaksud sendiri adalah pendekatan sistematis untuk mengelola resiko berdasarkan efektivitasnya tindakan pengendalian tersebut. Nah, urutan ini dimulai dari yang paling efektif hingga yang paling tidak efektif. Untuk yang pertama yaitu mungkin eliminasi. Nah, tindakan yang pertama yaitu mungkin yang paling efektif yaitu mengeliminasi atau menghilangkan resiko sepenuhnya dari lingkungan kerja atau proses. Mungkin contohnya mengganti peralatan medis yang berisiko tinggi dengan yang lebih aman. Jadi peralatan yang sudah usang harus segera diganti yang baru agar dapat
mengurangi resiko. Untuk yang kedua yaitu substitusi. Nah, substitusi sendiri yaitu mengganti bahan atau proses yang beresiko dengan kurang beresiko. Contohnya mengganti bahan bakar kimia berbahaya dengan yang tidak berbahaya. Untuk yang selanjutnya yaitu rekayasa kontrol. Nah, rekayasa kontrol sendiri yaitu merancang ulang proses atau peralatan untuk mengurangi resiko. Contohnya menggunakan alat pelindung peralatan otomatis untuk mengurangi paparan langsung. APD mungkin, lalu masker, dan yang lain-lain. Nah, untuk yang keempat yaitu kontrol administratif. Nah, mengubah cara kerja atau prosedur untuk mengurangi resiko. Contohnya, mengatur jadwal kerja untuk mengurangi kelelahan perawat dan menyediakan pelatihan keselamatan rutin. Untuk yang kelima yaitu menggunakan APD. Nah, menggunakan APD sendiri untuk melindungi individu dari resiko. Contohnya memakai masker, sarung tangan, gaun pelindung saat perawatan pasien infeksius maupun non-infeksius. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat beraktivitas. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.